Halo, balik lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas mengenai turunan fungsi aljabar. Seperti video sebelumnya, kita akan bagi video tentang turunan fungsi aljabar menjadi beberapa bagian. Di bagian pertama, kita akan membahas tentang aturan turunan pertama, kemudian aturan turunan kedua, kemudian beberapa sifat dari turunan fungsi aljabar. Oke, langsung aja di sini. Misalkan ya, kita punya suatu fungsi, misalkan nama fungsinya itu y sama dengan fx ya. Nah, bagaimanakah fungsi fx ini apabila diturunkan pertama, turunan pertamanya akan kita cari, dan turunan keduanya. Nah, di aturan turunan pertama fungsi aljabar di sini, misal kita punya fungsi fx sama dengan ax pangkat n ya, ini dimana a-nya itu adalah konstanta, maka kita bisa mencari turunan pertama dari fungsi fx. Jadi y sama dengan fx ya, maka di sini boleh kita tuliskan y aksen sama dengan fx itu dibaca turunan pertama dari fungsi fx ya. Jadi turunan pertama dari fungsi fx artinya fungsi tersebut diturunkan terhadap x ya, maka fungsinya ini kita turunkan terhadap x ya. Maka di sini y aksen sama dengan f aksen x, ini aksennya ada satu, berarti dibaca turunan pertama. Sini sama dengan pangkatnya taruh di depan. Nah, kemudian fungsinya tetap ditulis, terus pangkatnya dikurangi 1, pangkatnya dikurangi 1. Nah, itu aturan turunan pertama ya. Jadi pangkatnya ditaruh di depan, kemudian pangkat yang hasil turunannya itu dikurangi 1. Nah, di sini ada beberapa sifat turunan fungsi juga. Jadi kalau yang pertama, kalau konstanta diturunkan itu nilainya 0. Penulisan simbolnya ini bisa di y per dx, artinya fungsi y diturunkan terhadap x ya. Kan nggak ada, karena nggak ada x-nya maka nilainya 0. Kemudian yang b, k dikali u itu adalah sebuah fungsi ya. U itu fungsi, k itu konstanta. Jadi kalau ada konstanta dikalikan fungsi, turunannya itu konstantanya tetap, tetapi fungsinya diturunkan. Nah, fungsinya diturunkan. Jadi aturan turunannya gimana? Ini ya, tetap pakai yang ini. Jadi pangkatnya ditaruh di depan, dikalikan dengan fungsi tersebut, dimana pangkatnya dikurangi 1. Nah, kemudian yang c, kalau penjumlahan sama pengurangan, berarti turunannya bisa masing-masing. Jadi masing-masing diturunkan dulu baru dijumlahkan. Tetapi untuk yang perkalian sama pembagian itu berbeda. Jadi kalau perkalian sama pembagian dia punya aturan sendiri. Kalau dia dikalikan, jadi ada dua fungsi berbeda ini dikalikan ya. Maka dia di sini cara mengerjakannya adalah fungsi pertama dulu dikalikan dengan fungsi asli. Jadi fungsi pertama diturunkan, dikalikan fungsi asli, ditambah fungsi pertama asli dikali turunannya, fungsi yang kedua. Nah, ini boleh dibalik bolak-balik. Jadi boleh v dulu yang diturunkan baru dikali u, boleh u dulu yang diturunkan atau sebaliknya gitu ya. Boleh ini dulu yang di depan atau yang ini yang di belakang, sama aja. Tapi untuk yang e itu nggak boleh dibolak-balik. Yang e itu ketika pembagian, kalau fungsi u dibagi fungsi v diturunkan, itu berarti fungsi yang sebagai pembilang diturunkan dulu, dikali dengan fungsi penyebut, baru dikurangi fungsi pembilang asli dikali turunan fungsi penyebut dibagi penyebut dikuadratkan. Yang ini nggak pakai turunan ya, jadi fungsi asli aja dikuadratkan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke aturan turunan kedua. Nah, aturan turunan kedua masih sebenarnya sama ya. Jadi kalau kita punya fungsi y sama dengan fx, mana fx-nya ax pangkat n, maka ini dibaca turunan pertama, aksennya hanya 1. Turunan pertama dari fungsi f berarti bisa dituliskan df per dx, artinya fungsi f diturunkan terhadap x, berarti n kali a x pangkat n min 1. Nah, untuk turunan kedua boleh kita ganti ini warnanya ya, kita ganti dulu. Bentar, kita ganti. Nah, ini turunan kedua simbolnya double aksen ya, double aksen ini double aksen juga. Nah, double aksen jadi gini ya, misalkan f double aksen x gitu ya, itu turunan kedua.
Jadi turunan pertama, jadi kalian punya fungsi terus diturunkan sekali terus diturunin lagi. Jadi hasil dari turunan pertama ini kalian turunkan lagi, itu namanya turunan kedua dari fungsi. Nah, ini simbolnya bisa d kuadrat f dibagi dx kuadrat, artinya diturunkan 2 kali ya. Nah, maka hasilnya di sini ini kan jadi satu kesatuan ya, yang ini udah jadi satu kesatuan, maka pangkatnya n-1 nya ditaruh di depan. Nah, terus na nya tetap na saja, x pangkat n-1 dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Kan aturan turunan itu dikurangi 1 ya pangkatnya. Aturan turunan itu pangkatnya dikurangi 1. Nah, ini kan pangkat asli dikurangi 1 tuh ya. Maka di sini menjadi n-1 kali na x pangkat n-2. Nah, saya tulis di sini na x pangkat n-2. Nah, itu aturan turunan kalau aturan turunan kedua kalau fungsinya a x pangkat n. Jadi pangkatnya diturunkan, baru nanti pangkatnya dikurangi 1 lagi. Oke. Nah, sekarang kita akan ke contoh soalnya. Diketahui suatu fungsi fx ini fungsi pecahan ya. Tentukan turunan pertama fungsi f dan nilai dari f aksen 2. Berarti ini x-nya sama dengan 2 ya. Oke, berarti kita akan cari dulu turunannya, baru nanti kita substitusi ya. Kita cari dulu di sini karena fungsinya pecahan, berarti kita pakai aturan yang mana? Aturan yang E ya, ini ya, aturan yang E, U aksen per U per V ya. Berarti kita misalkan di sini, misal di sini U-nya itu adalah x kuadrat min 2x plus 6, maka U aksen ya atau turunan pertama dari fungsi U, berarti ini diturunkan, berarti pangkatnya taruh di depan. Ingat ini kalau lupa, ingat aturan turunan pertama yang nomor 1, yang ini ya, yang ini perlu kalian ingat nih. Yang pertama, aturan pertama, pangkatnya taruh di depan, kemudian x pangkat 2 dikurangi 1 dikurangi. Nah, ini kan nggak ada pangkatnya, sebenarnya ada nih tulisannya 2x pangkat 1 nggak dituliskan, maka ini 1 tulis ini boleh, 2x pangkat 1 min 1 plus 6 diturunkan ke sini 0. Tahu dari mana ini? Ini kan dia sama dengan c itu konstanta, maka diturunkan 0. Ini menjadi 2x pangkat 1 min 2x pangkat 0 plus 0. Ini hasilnya berapa? 2x min 2 ya. X pangkat 0 hasilnya 1. Kemudian V sama dengan x min 1. V aksen sama dengan 1. Kenapa? Kayak tulis dulu. Ini kan pangkatnya 1 ya. 1 kali x pangkat 1 min 1 sama dengan x pangkat 0 sama dengan 1. Oke, karena ini aturannya bentuk pecahan, maka kita bisa memanfaatkan bentuk yang ini ya, yang E tadi ya, U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Jangan terbalik, berarti F aksen X sama dengan di sini U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Maka di sini ya, U aksennya berapa? U aksennya di sini. U aksennya mana ini? U aksen. Nah, berarti pakai kurung karena 2 suku. U aksen V min U V aksen. V aksennya berapa? 1 dibagi V kuadrat. V kuadratnya berarti tetap fungsi aslinya x min 1 kuadrat. Terus caranya ini didistributifkan ya. Ini juga berarti diperoleh nilainya adalah 2x kuadrat min 4x plus 2 dikurangi x kuadrat plus 2x min 6. Hati-hati ini yang sering pada keliru ya. Nah, ini juga miliknya min, ini artinya min 1 ya, dikalikan gitu ya. Oke, ini tetap x min 1 aja kuadrat, berarti sama dengan sini dikelompokkan suku jenis ya, berarti menjadi x kuadrat min 2x min 4, yang bawah tetap x min 1 kuadrat. Ini sudah menjawab yang A. Kemudian yang B itu kalian suruh mencari nilai dari f aksen 2. Nah, berarti tinggal diganti, x nya sama dengan 2, berarti 2 kuadrat dikurangi 2 kali 2 min 4 per 2 min 1 kuadrat. Punya ini sama dengan
4 dikurangi 4, 4 berarti bagi 1 sama dengan negatif 4. Oke, paham ya? Lanjut. Oke, sekarang lanjut ke contoh soal. Oke, contoh soal. Misalkan kita punya di sini tentukan turunan pertama. Turunan pertama dari fx sama dengan x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 7x plus 6. Nah, ini kita turunkan, berarti turunkan terhadap x ya, berarti f aksen x, maka yang ini jadi 4x pangkat 4 min 1 ditambah 3 kali 2 x pangkat 3 min 1 dikurangi 2 kali 3x pangkat 2 min 1 ditambah, ini pangkat berapa ini? 7x pangkat 1 kali 7x pangkat 1 min 1 ditambah 6 diturunkan 0 ya. Ini menjadi 4x pangkat 3 plus 6x kuadrat min 6x pangkat 1 tambah 7x pangkat 0 plus 0. Ini menjadi 4x pangkat 3 plus 6x kuadrat min 6x plus 7. X pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Oke, ini berarti turunan pertama. Nah, misal kalian disuruh cari ini di sini. Tentukan turunan kedua dari fungsi fx ya. Nah, berarti kalian udah dapat turunan pertama kan? Tinggal turunkan lagi. Nah, turunan kedua itu turunan dari turunan pertama. Berarti dari sini ya, diturunkan. Berarti menjadi 3 kali 4x pangkat 3 min 1 ditambah 2 kali 6x pangkat 2 min 1 dikurangi 1 kali 6x pangkat 1 min 1 ditambah 0. Ini menjadi 12x kuadrat ditambah 12x pangkat 1 dikurangi 6x pangkat 0 sama dengan 12x kuadrat plus 12x min 6. Nah, ini turunan kedua dari fungsi fx. Oke, sampai sini dulu ya. Semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi.